Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin. Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammut taslim. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin thumma amma ba'd. Fa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang begitu deras mengalir kepada kita semua. Di antara sekian banyak nikmat tersebut, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita untuk duduk di majelis ini melanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan kitab At-Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid karya Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Nazdi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini pengajian perdana kita setelah kita libur sekian pekan di bulan Ramadan dan juga sekarang sudah ada di penghujung bulan Syawal 1444 Hijriah. Semoga ini menjadi awal yang baik bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah keistiqomahan kepada kita semua di dalam thalabul ilmi. Baik, insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan bab sababu kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwa al-ghuluw fi shalihin. Bab tentang bahwasannya penyebab manusia menjadi kafir dan meninggalkan agama mereka adalah ghulu, sikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh. Jika tidak keliru, kita sudah bahas muqaddimah dari bab ini meliputi pembahasan bagaimana sikap ghulu ini, sikap berlebih-lebihan ini ternyata menjadi sabab utama terjadinya kesyirikan pertama kali di muka bumi ini. Sejarahnya sudah kita sampaikan. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, kita juga sudah menyampaikan bagaimana sikap manusia terhadap orang-orang saleh. Sikap manusia terhadap orang-orang saleh. Kita sebutkan 3 rincian. Sikap pertama, sikap manusia yang sesuai dengan syariat Allah. Mereka itulah orang-orang yang meneladani, mencintai, menghormati, berloyal kepada orang-orang saleh, membela, berwala, atau sikap-sikap yang lainnya yang diizinkan oleh syariat. Dan jika orang soleh itu adalah seorang nabi dan rasul, maka orang yang sikapnya benar, dia ittiba, ya mengikuti rasul tersebut, melaksanakan syariat dan juga mengikuti jejak langkahnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, sikap yang seperti inilah sikap terhadap orang saleh yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagian manusia
ada yang bersikap ghulu. Ada yang bersikap ghulu. Sikapnya itu berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Secara fitrah manusia itu pasti senang, pasti suka, cinta, betah ketika berada dekat dengan orang-orang soleh. Maka syaitan, iblis laknatullah alaih, dan juga syaitan yang menjadi bala tentaranya iblis, mereka sangat paham sekali ya bagaimana cara menggelincirkan manusia. Nah, di antara senjata mereka gunakan senjata ini, yakni senjata cintanya manusia kepada orang-orang soleh, sehingga mereka terjatuh ke dalam sesuatu yang sangat dimurkai Allah tanpa mereka sadari. Nah, itulah orang-orang yang kemudian digiring oleh syaitan untuk bersikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Contohnya banyak sekali, dan ini terjadi nyata dalam kehidupan kita. Contoh, para jamaah yang dirahmati Allah, misalkan ada orang yang menyanjung-nyanjung orang-orang soleh dengan secara berlebih-lebihan. Ya, banyak sekali orang saking demennya sama orang soleh, kemudian keluar puji-pujian dari lisannya yang ternyata puji-pujian ini sangat-sangat berlebih-lebihan, sampai-sampai mendudukkan orang soleh ini kepada kedudukan yang tidak sepantasnya. Karena sesoleh-solehnya manusia, dia tetap manusia. Ya, bukan orang yang maksum kecuali para nabi dan rasul. Baik, para jamaah. Sebagian orang ada yang saking cintanya kepada orang-orang soleh sampai dia membangun kuburannya, ditinggikan kuburannya, di semen, di tembok, di marmer, dikasih cahaya, dikasih lampu, dikasih penerangan, dikasih kelambu dan lain sebagainya, dikasih aksesoris, dikasih hiasan-hiasan, ya, dengan dalih kami cinta kepada orang yang ada di kuburan ini. Ini sikap ghulu ya kepada orang-orang saleh. Kemudian contoh yang lainnya, beribadah kepada Allah di sisi kuburnya orang saleh. Bahkan dia berkeyakinan bahwa ibadah di sisi kubur orang soleh itu lebih afdol ketimbang ibadah di masjid, rumahnya Allah. Nah, ini sikap ghulu. Dan banyak sekali orang-orang yang punya keyakinan seperti ini. Sebagian mereka, para jamaah yang dirahmati Allah, begitu khusyuk, khudu, tadallul, ya, menghinakan dirinya, menundukkan kepalanya, menundukkan hati dan juga pandangannya di saat ada di sisi kubur orang soleh, yang ternyata kekhusyuan ini tidak bisa mereka terapkan, tidak bisa mereka laksanakan di saat mereka ada di dalam rumahnya Allah, yakni di dalam masjid. Ini sikap ghulu. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, sebagian mereka ada yang tabarruk. Tabarruk itu ngalap berkah dengan jasadnya orang soleh, begitu ya. Asal gesekan kulitnya berkah-berkah, begitu ya. Tabarruk, ya. Padahal bisa jadi orangnya belum mandi, ya, selama 7 hari. Gitu ya. Tapi demikian orang, gitu ya. Kalau cium tangan kemudian bolak-balik dicium, begitu ya. Barakallahu fikum. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang-orang yang tabarruk dengan peninggalan orang-orang saleh. Tabarruk dengan peninggalan orang-orang saleh. Dan nanti puncak-puncaknya orang yang ghulu kepada orang saleh, dia menjadikan orang saleh ini sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dia bersujud kepadanya,
dia taqarrub kepadanya sebagaimana taqarrubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan beragam jenis ibadah, ibadah lisan, ibadah hati, ibadah anggota badan, bahkan ibadah harta, ya, di hadapan atau di sekitar kuburnya orang-orang soleh. Na'udzubillah, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi banyak sekali contohnya. Ya, ada orang menyembelih hewan, ya, mengalirkan darah binatang di sisi kubur orang soleh, bertaqarrub dengan semua jenis bentuk pendekatan. Ada yang iktikaf di kuburannya, ada yang tawaf di kuburannya, ada juga yang istighosah, begitu ya, di sisi kuburnya, bertawakal, dia khusyuk ketika berada di kuburnya, ya, dia tadzallul, ya, inhina, menghinakan dirinya, ya, di saat berada di sekitar kuburnya. Sebagian membuat qasidah-qasidah, manakib tentang orang-orang saleh yang dibuat-buat, isinya pujian-pujian yang sangat berlebih-lebihan. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalamah. Sebagian juga meyakini bahwa orang-orang saleh itu diyakini mengerti perkara gaib. Ini banyak para jamaah orang punya keyakinan seperti itu, ya, dan terang-terangan. Ya, sebagian mengatakan guru saya yang ada di Jawa sana itu mengerti kondisi saya di balik papan. Luar biasa. Padahal tidak ada telepon, tidak ada video call, tidak ada komunikasi sama sekali. Tapi dia meyakini apa yang dilakukan oleh dirinya diketahui oleh gurunya yang berbeda pulau, bahkan berbeda negara. Ini bentuk ghulu. Sebagian meyakini bahwasanya orang-orang soleh, sebagian orang-orang soleh itu punya andil di dalam mengatur alam semesta ini, menentukan nasib manusia dan lain sebagainya. Ini sikap-sikap ghulu yang sangat mengerikan dan terjadi pada umat ini. Ya, sebagian juga mereka meminta syafaat kepada orang-orang yang sudah mati yang dianggap sebagai orang saleh, bertawassul dengan orang-orang yang sudah mati dan lain sebagainya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, itu semua adalah sikap ghulu terhadap orang-orang saleh. Yang ketiga, sikap manusia terhadap orang saleh adalah sikap meremehkan. Sikap meremehkan. Ini sikap yang haram. Para jamaah yang dirahmati Allah, orang itu dihormati sekadar dengan kualitas iman dan juga agamanya. Semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah, maka semakin besar sesungguhnya penghormatan kita kepadanya, dan tidak boleh kita meremehkannya. Karena menghormati orang-orang saleh itu merupakan hak mereka yang menjadi kewajiban kita. Maka orang yang meremehkan orang-orang saleh, dia tidak melakukan apa yang menjadi haknya orang-orang saleh, dia terjatuh ke dalam keharaman. Berarti dia meninggalkan apa yang wajib atas dirinya dalam bersikap kepada orang-orang saleh. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita akan membahas dalil-dalil yang disampaikan oleh muallif di dalam bab ini. Di dalam bab ini disertakan 5 dalil. 2 dalil dari ayat Al-Quranul Karim, kemudian 3 dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalil yang pertama disebutkan, dinukilkan dari surat An-Nisa ayat 171. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq, innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min fa aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu thalathah intahu khairan lakum innamallahu ilahu wahid subhanahu ay yakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Artinya, wahai ahlul kitab,
Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. La taghlu fi dinikum. Janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian. Dan janganlah kalian mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih, yakni Isa, adalah putranya Maryam. Isa Al-Masih, putranya Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan oleh Allah dengan kalimatnya, yakni kalimat kun fayakun, yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan ruh darinya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan salasah, Tuhan itu 3. Kata Allah, intahu khairan lakum, berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagi kalian. Sesungguhnya Allah ilah yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya, cukuplah Allah sebagai pemelihara. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini meskipun khitabnya, sasaran pembicaraannya untuk ahlul kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, pada dasarnya ayat ini juga berlaku untuk kita semua. Kalau Yahudi dan Nasrani, ya mereka terkena larangan ghulu di dalam beragama, dan ternyata mereka tidak mengindahkan larangan ini. Orang-orang Nasrani ghulu kepada Isa, begitu kan? Menjadikan Isa sebagai ilah, kemudian ibunya juga sebagai ilah, sehingga ilah bagi mereka ada 3, ya, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Nah, ini ghulu kepada Isa bin Maryam. Kemudian orang-orang Yahudi, mereka juga ghulu kepada Uzair. Ya, mereka mengatakan Uzair ibnullah. Ya, Uzair itu adalah anaknya Allah, putranya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang mereka, la taghlu fi dinikum. Janganlah kalian bersikap ghulu di dalam beragama. Isa itu adalah Abdullah wa Rasuluh. Uzair juga demikian, hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan mendudukkan mereka sebagaimana kedudukan ilah. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini. Maka para jamaah, walaupun khitabnya kepada Yahudi, kepada Nasrani, sesungguhnya ayat ini juga berlaku untuk kita semua, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian pula dengan umat ini, ya. Umat ini, para jamaah yang dirahmati Allah, terkena larangan ini juga. Jika mereka kemudian ghulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang saleh, maka mereka akan bernasib sama dengan ahlul kitab. Jadi umat ini juga mungkin terjadi pada diri mereka sikap ghulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang saleh di bawah beliau. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah melarangnya dengan ayat ini, ya, supaya kaum muslimin mereka terselamatkan dari kekufuran. Karena sikap ghulu kepada orang saleh ini sebab terbesar manusia jatuh ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan ambil faidah-faidah yang lain dari ayat ini. Pertama, ayat ini memberikan faidah kepada kita jelas terkait dengan terkait dengan pembahasan tauhid, yakni diharamkannya sikap berlebih-lebihan di dalam beragama. Ya, kita tahu bahwa orang Nasrani ghulu kepada Isa bin Maryam.
Orang Yahudi juga demikian. Orang Yahudi ghulu terhadap Uzair, di mana mereka mengatakan Uzair itu putranya Allah. Padahal Allahu Ahad, lam yalid wa lam yulad. Yahudi juga bisa dikatakan mereka ini ghulu terhadap Isa dari sisi yang lain. Apa ghulunya Yahudi kepada Isa? Apa ikhwan? Kalau Nasrani, ghulunya itu menjadikan Isa sebagai Tuhan, Tuhan anak. Menjadikan Isa sebagai ilah. Nah, Yahudi juga punya sisi ghulu kepada Nabi Isa alaihissalam. Dari sisi apa? Ghulu di dalam meremehkan, di dalam menghujat Nabiullah Isa alaihissalam. Dengan lancangnya lisan mereka mengatakan bahwa Isa bin Maryam adalah anak hasil zina. Begitu. Artinya kaum Yahudi berarti mereka ghulu, melampaui batasan di dalam menghujat, meremehkan, merendahkan Nabiullah Isa bin Maryam alaihissalam. Kita sebagai muslim meyakini bahwa Isa adalah Abdullah wa Rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam ruhum min. Ya, itu yang kita yakini, bahwa Isa adalah putranya Maryam, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimatnya yang kemudian dilontarkan kepada rahim Maryam. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala beliau terlahir, memang tidak ada bapaknya. Itu kuasa Allah. Ya. Nabi Adam alaihissalam, ya beliau diciptakan oleh Allah tanpa bapak, tanpa ibu. Begitu kan? Baik para jamaah. Kalau orang zaman sekarang ada yang lahir tanpa bapak, Pak? Banyak, gitu. Yang lahir tanpa bapak banyak, cuman bukan berarti nggak ada bapaknya. Ada yang nggak jelas bapaknya yang mana, karena yang menggarap banyakan. Gitu. Ada juga yang ada bapak biologisnya, tapi tidak mau bertanggung jawab, begitu ya. Sehingga ya di kita juga ada istilah si fulan lahir tanpa bapak. Gitu ya. Artinya ya anak hasil zina. Jadi kalau Maryam binti Imran, beliau mengandung Isa alaihissalam bukan karena zina sebagaimana yang dianggap oleh orang-orang Yahud. Namun ini murni kuasa Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya, dari ayat yang mulia ini juga kita bisa mengambil pelajaran tentang ditetapkannya nubuwah dan juga risalah Isa bin Maryam, kenabian dan kerasulan Isa bin Maryam. Ayat ini juga sekaligus mengandung bantahan terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani. Di dalam riwayat sebuah hadis disebutkan tentang beberapa persaksian yang siapa saja mempersaksikan persaksian-persaksian ini, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita bahas di bab-bab sebelumnya. Nah, salah satu di antara isi persaksian itu kita mempersaksikan bahwa Isa bin Maryam adalah Abdullah wa Rasuluh. Beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, sebagaimana Nabi Muhammad. Beliau hamba Allah dan rasulnya. Maka ketika Isa dikatakan Abdullah wa Rasuluh, ini sekaligus menjadi bantahan untuk Yahudi dan Nasrani. Kalimat Isa itu hamba Allah, ini bantahan untuk orang-orang Nasrani yang mengangkat derajat Nabi Isa kepada derajat ilahiyah, derajat ketuhanan. Kita katakan Nabi Isa Abdullah, beliau hamba Allah. Fala yu'bad
maka tidak boleh diibadahi. Kemudian kalimat Isa adalah Rasul Allah, ini bantahan untuk Yahudi yang meremehkan, merendahkan Isa bin Maryam dengan mengatakan Isa adalah anak zina. Kita katakan Nabiullah Isa alaihi salam Rasulnya Allah, utusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Dari ayat ini juga kita bisa mengambil pelajaran itsbat sifatil kalam lillahi ta'ala. Penetapan sifat kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Jadi di antara sifat yang ditetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala adalah sifat kalam. Sifat kalam ini sifat dzatiyah, sifat yang selalu melekat pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kasus per kasusnya kapan Allah berbicara, ini sesuai dengan kondisinya. Ketika Allah tidak berfirman, bukan berarti Allah itu tidak bisa berbicara. Ahli sunnati wal jamaah menetapkan sifat ini sesuai dengan kemahalayakan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbul Alamin. Kemudian dari ayat ini juga kita bisa mengambil pelajaran tentang batalnya akidah Trinitas. Wala taqulu tsalatsa. Wala taqulu tsalatsa. Janganlah kalian mengatakan Tuhan itu tiga. Allah tegaskan, berhenti kalian dari meyakini seperti itu. Karena itu lebih baik bagi kalian. Innamallah ilahu wahid. Sesungguhnya Allah itu adalah ilah yang maha esa. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya kita lanjut di ayat yang kedua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adhallu katsira wa la tazididz zalimina illa dhalala. Surat Nuh ayat yang ke-24 atau 23-24. Artinya, dan mereka berkata, janganlah sekali-kali engkau meninggalkan penyembahan ilah-ilah kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan kepada Wad, jangan pula Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Dan sesudah mereka telah menyesatkan, dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia. Wala tazididz zalimina illa dhalala. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang keadaan orang-orang musyrik dan bagaimana kecintaan mereka kepada berhala-berhala. Saking cintanya mereka kepada sesembahan-sesembahan selain Allah ini, mereka saling berpesan supaya menjaga berhala-berhala itu dan supaya tetap berhala-berhala tersebut disembah. Terutama 5 berhala yang disebutkan di dalam ayat tadi. Wad, Yaghuth, Ya'uq, Suwa', kemudian Nasr. Nanti kita kisahkan siapa sebenarnya nama-nama ini. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa dengan sikap seperti itu mereka berarti telah menyesatkan banyak orang. Wa qad adhallu katsira. Pesan wasiat mereka ini kepada generasi setelahnya, anak keturunannya,
supaya menjaga berhala-berhala ini, kemudian supaya berhala-berhala ini tetap disembah, ini sesungguhnya adalah wasiat yang akan menyesatkan banyak manusia. Ya, karena biasanya wasiat itu turun-temurun diwariskan. Begitu kan? Barakallahu fikum. Ya, orang tidak akan jauh dari kondisi kedua orang tuanya. Bagaimana kedua orang tua, begitulah gambaran anak-anaknya. Pada umumnya begitu. Maka apa yang diwasiatkan orang tua itu biasanya yang dipegang teguh oleh anak keturunannya. Maka ini akan menyesatkan banyak sekali manusia. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Sehingga mereka dinyatakan sebagai orang-orang yang zalim. Dan tentu orang zalim itu berhak untuk mendapatkan azab. Orang musyrik, para jamaah, dia menempatkan peribadatan bukan pada tempatnya. Ya, dan itulah makna zalim. Bahkan kesyirikan itu kezaliman terbesar. Inna syirka la zulmun azim. Karena terkait dengan hak Allah yang paling besar. Hak Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha besar. Taib, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menjelaskan tentang 5 berhala yang disembah oleh orang-orang kafir. Sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabiullah Nuh alaihi salam kepada mereka. Jadi banyak penjelasan para ulama. Ya, kita nukilkan apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Ya, beliau menyatakan bahwa 5 nama yang disebutkan di dalam ayat tersebut, mereka ini adalah orang-orang saleh. Kita pernah singgung pembahasan ini di muqaddimah bab ini, bahwa sebelum diutusnya Nabi Nuh ada 5 orang soleh yang sangat dicintai oleh manusia ketika itu. Nah, di saat 5 orang soleh ini meninggal dunia, maka setan datang menyesatkan manusia ketika itu dengan senjata hubbus sholihin, dengan senjata cinta kepada orang-orang soleh. Itu tahapannya sangat sistematis sekali. Awalnya setan datang kepada mereka dengan menyuruh mereka supaya membuatkan lukisannya. Lukisan. Dibuatkan lukisan. Iming-imingnya apa? Kalian itu kan cinta kepada orang soleh. Kalau mereka meninggal dunia, tentu ada satu kerinduan, ada satu rasa di mana kalian kehilangan mereka. Begitu para jamaah. Karena sesungguhnya wafatnya orang-orang soleh, apalagi wafatnya para ulama, ini musibah besar bagi kaum muslimin. Karena dengan wafatnya ulama berarti dicabut ilmu, dicabut sebagian daripada ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi wafatnya orang-orang soleh, wafatnya orang-orang alim, ini tentu akan membekas di dalam hati kaum muslimin. Maka setan datang. Kalian kan cinta kepada orang-orang soleh. Kalian pasti merasa rindu, kalian pasti merasa kehilangan. Coba buatkan lukisannya. Simpan di tempat-tempat di mana kalian berkumpul. Simpan di tempat-tempat di mana kalian itu beribadah kepada Allah. Supaya di saat kalian beribadah kepada Allah, melihat lukisannya mereka, kalian akan termotivasi, ya, untuk bersemangat di dalam beribadah. Lihat ini tahapannya, ya, tahapan-tahapan yang ditempuh oleh syaitan. Tidak langsung disuruh menyembah orang soleh itu, tapi dengan tahapan supaya mereka terperosok ke dalam kesyirikan tanpa mereka sadari. Dan itu berbahaya sekali, ya, berbahaya sekali. Orang itu jatuh dalam kesalahan tanpa disadarinya, ya, bertahun-tahun salah tapi dia tidak sadar, itu tidak lebih baik ketimbang orang yang berbuat salah tapi dia sadar dengan kesalahannya. Akhirnya mereka tergoda, dibuatkan lukisannya, nggak disembah, cuman dipajang saja di tempat ibadah, di tempat-tempat mereka bermajelis. Baik. Dan saya yakin orang-orang yang suka majang-majang foto orang soleh di zaman ini juga seperti itu maksud dan tujuannya. Supaya mengenang, supaya
melepas rasa rindu, supaya ketika melihat lukisannya ada getaran rasa di dada sehingga memotivasi ya untuk beragama lebih baik lagi. Rata-rata seperti itu. Dan demikian ya, demikian yang terjadi saat itu. Tidak disembah, cuman dipajang saja lukisannya. Baik. Setelah itu setan datang lagi. Nah, ini tahap kedua. Coba kalian buatkan patungnya. Kalau foto itu berapa dimensi? 2 dimensi. Iya. Kalau patung 3 dimensi. Ada yang 4 dimensi apa? Ada enggak? Ya. Barakallahu fikum. Nah, ini naik terus. Coba buatkan patungnya, monumen. Ya, supaya lebih plok seperti aslinya. Akhirnya dibuat, disimpan di tempat-tempat mereka bermajelis, disimpan di tempat-tempat mereka beribadah kepada Allah. Tidak disuruh disembah. Akhirnya para jamaah yang dirahmati Allah, generasi berganti generasi. Ketika ilmu dilupakan, berganti generasi, setan datang kepada generasi baru ini. Kemudian mengatakan, tahukah kalian patung-patung orang soleh ini dulu disembah oleh nenek moyang kalian, maka sembahlah dia. Akhirnya disembahlah patung-patung tersebut. Maka di dalam Islam para jamaah, wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan ini itu di-cut. Ya, foto, gambar makhluk bernyawa, ya tidak boleh dipajang-pajang. Apalagi patung-patung makhluk bernyawa. Ya, jin itu Pak senang ketika lihat patung-patung, dia akan jadikan tempat tinggalnya. Begitu. Maka rumah kita harus bersih dari lukisan makhluk bernyawa, karena malaikat tidak akan masuk ke dalam satu rumah yang di dalamnya ada anjing, di dalamnya ada patung, di dalamnya ada lukisan makhluk bernyawa. Jangan ada patung di rumah kita. Jangan ada patung. Ya, karena Islam tidak mengenal patung. Ya. Kalau orang-orang di luar kita, ya sesuai dengan agama mereka. Yang biasa bikin-bikin patung siapa? Orang-orang di luar Islam. Bikin patung, bikin monumen. Ya, ada teman pernah cerita, Ustaz, saya pernah ke satu tempat, itu hampir tiap pojok gang ada patung. Ya. Tiap gang ada patung, tiap gang ada patung. Dan patungnya kadang ngeri-ngeri, patung Dracula, ya. Patung yang mengeri-mengerikan, gitu. Ngelihatnya saja sudah serem, begitu ya. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Islam tidak mengenal patung. Ya, justru di dalam Islam patung berhala itu ditumpas. Ya, karena ini semua wasilah yang mengantarkan manusia kepada kesyirikan. Maka bersihkan rumah kita dari patung-patungan. Ya. Barakallahu fikum. Mau di dalam rumah ataukah di luar rumah. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah, sampai di sini dulu pelajaran kita. Nanti insyaallah taala nanti kita lanjutkan pembahasan ini di kesempatan berikutnya. Berapa menit lagi? Baik, sampai di sini pelajaran kita, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.